Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Universitas Siber Asia. Di sini saya Krisna Aji Wicaksono, mahasiswa Universitas Siber Asia jurusan Akuntansi dari kelas AK203, ini bermaksud untuk mempresentasikan dua materi pada mata kuliah ekonomi makro yang telah saya pelajari. Di sini saya memilih untuk mempresentasikan materi tentang inflasi dan pengangguran sebagai salah satu tugas ujian akhir semester saya. Pertama, di sini saya akan jelaskan mengenai pengertian inflasi. Inflasi merupakan kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka panjang. Penyebab utamanya adalah ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar dan jumlah barang yang tersedia di pasar. Penyebab inflasi. Inflasi bisa terjadi akibat adanya pergeseran kurva permintaan agregat atau demand atau penawaran agregat atau supply. Perubahan-perubahan ini menciptakan keseimbangan harga baru di pasar. Lalu selanjutnya jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Yang pertama adalah inflasi ringan dengan kenaikan harga kurang dari 10%. Pada inflasi ringan ini tidak terlalu mengganggu ekonomi, bahkan dianggap normal dalam ekonomi yang tumbuh. Lalu yang kedua adalah inflasi sedang, dengan tingkat kenaikan harga antara 10-30%. Pada inflasi tingkat ini, mulai mempengaruhi tabungan dan daya beli masyarakat menengah ke bawah. Lalu yang ketiga adalah inflasi berat, dengan tingkat kenaikan harga 30-100%. Pada tingkat ini, harga barang naik drastis, daya beli masyarakat merosot tajam. Lalu yang keempat adalah hiperinflasi, kenaikan harga di atas 100%. Pada tingkat ini merupakan tingkat yang paling parah, sehingga bisa sangat merusak perekonomian. Contoh ekstrim adalah di Zimbabwe dan Jerman pasca Perang Dunia Pertama. Lalu selanjutnya jenis-jenis inflasi berdasarkan penyebab. Yang pertama adalah demand pull inflation. Disebabkan permintaan barang atau jasa melebihi kapasitas produksi. Lalu yang selanjutnya ada cost push inflation, di mana inflasi yang terjadi akibat kenaikan biaya produksi seperti kenaikan harga bahan baku atau kenaikan upah tenaga kerja. Lalu yang terakhir adalah import inflation. Peningkatan harga barang-barang impor yang digunakan untuk proses produksi sehingga menyebabkan biaya produksi menjadi mahal ataupun naik. Di sini untuk penjelasan grafiknya adalah sebagai berikut. Pada demand pull inflation, terjadi kelebihan permintaan atau demand, di mana ditunjukkan dengan garis AD1 yang berpindah ke AD2. Sementara untuk suplai barang yang diberikan adalah cenderung tetap. Lalu yang kedua adalah cost push inflation, di mana biaya produksi naik dapat menyebabkan output produksi menurun atau suplai AS1 ke AS2. Selain itu, harga juga meningkat, ditunjukkan dari P1 ke P2. Lalu yang selanjutnya adalah import inflation.
adalah peningkatan harga barang impor untuk proses produksi, sehingga menyebabkan permintaan ataupun demand menjadi naik, ditunjukkan dari berpindahnya AD1 ke AD2. Lalu untuk kurva penawaran cenderung menurun, ditunjukkan dari garis AS1 ke AS2, sehingga menyebabkan harga meningkat dengan output tetap. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran inflasi. Ada beberapa cara dalam mengukur tingkat inflasi. Yang pertama adalah berdasarkan indeks harga konsumen atau IHK. Pada pengukuran inflasi menggunakan IHK ini menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang dibeli konsumen dalam periode tertentu dengan rumus inflasi sama dengan indeks harga konsumen tahun N dikurangi indeks harga konsumen tahun N dikurangin 1 dibagi indeks harga konsumen tahun saat ini dikurangi 1 dikali 100%. Lalu yang kedua berdasarkan indikator indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Pada indikator ini tingkat harga barang dan jasa yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi dalam periode tertentu dengan rumus inflasi sama seperti IHK, yaitu IHPB pada tahun saat ini dikurangi dengan IHPB pada tahun saat ini dikurangin 1 ataupun tahun sebelumnya dibagi dengan IHPB tahun sebelumnya dikali dengan 100. Lalu yang terakhir adalah berdasarkan harga implisit atau PDB deflator. Pengukuran inflasi dengan menggambarkan tingkat harga barang dan jasa secara keseluruhan dengan rumus inflasi yaitu indeks harga implisit pada tahun ini atau tahun ke N dikurangi dengan indeks harga implisit tahun ke N dikurangi 1 ataupun tahun sebelumnya dibagi dengan indeks harga implisit tahun sebelumnya dikali dengan 100. Adapun untuk dampak inflasi adalah dapat menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, berkurangnya tabungan, distribusi pendapatan yang tidak merata, naiknya suku bunga, serta menciptakan ketidakpastian ekonomi. Di sini saya akan memberikan contoh soal untuk perhitungan inflasi. Pemerintah negara A mencatat total pengeluaran rata-rata rumah tangga untuk membeli satu paket barang dan jasa pada tahun dasar 2022 adalah sebesar 3 juta. Pada tahun 2023, untuk membeli keranjang yang sama, masyarakat harus mengeluarkan 3.450.000. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dihitung inflasi menggunakan ataupun berdasar dengan indeks harga konsumen atau IHK tahun 2023 dengan tahun dasar 2022. Selain itu kita juga dapat menghitung tingkat inflasi tahun 2023 di negara A. Untuk penyelesaian atas soal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung indeks harga konsumen atau IHK dengan rumus biaya tahun berjalan dibagi dengan biaya tahun dasar dikali 100. Di mana biaya tahun dasar adalah 3 juta dan biaya tahun berjalan atau 2023 adalah 3.450.000. Sehingga didapatkan indeks harga konsumen adalah 115.
Untuk selanjutnya adalah menghitung tingkat inflasi yang terjadi dengan rumus yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu indeks harga konsumen tahun ke N dikurangi indeks harga konsumen tahun sebelumnya dibagi dengan indeks harga konsumen tahun sebelumnya dikali 100. Maka akan menghasilkan tingkat inflasi sebagai berikut, yaitu indeks harga konsumen tahun ke N atau tahun 2023 adalah 115 dikurangi dengan indeks harga konsumen tahun sebelumnya yaitu 100 dibagi dengan 100 dikali dengan 100 dengan hasil tingkat inflasi yang dihasilkan adalah 15%. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ke materi yang selanjutnya yaitu pengangguran. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang sanggup dan mau bekerja tidak mendapatkan pekerjaan. Ini menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis pengangguran. Yang pertama adalah pengangguran friksional. Adalah pengangguran yang disebabkan oleh proses transisi antar pekerjaan. Contoh, lulusan baru yang belum dapat pekerjaan atau pekerja yang pindah tempat kerja. Lalu yang kedua adalah pengangguran struktural, terjadi karena ketidaksesuaian antara keahlian pekerja dan kebutuhan pasar. Contohnya adalah pekerja pabrik mesin ketik kehilangan pekerjaan karena tergantikan oleh komputer. Lalu yang selanjutnya yang ketiga adalah pengangguran siklikal, terjadi akibat fluktuasi ekonomi permintaan tenaga kerja berkurang. Contohnya, banyak PHK saat pandemi COVID-19 karena permintaan turun drastis. Lalu yang terakhir adalah pengangguran teknologikal. Adalah pengangguran yang terjadi akibat kemajuan teknologi dan peningkatan penggunaan mesin, seperti yang terjadi pada pabrik-pabrik yang berada di sektor industri, manufacturing, dan lainnya yang saat ini cenderung lebih banyak menggunakan robot. Lalu untuk selanjutnya adalah dampak pengangguran. Pengangguran dapat menyebabkan penurunan pendapatan nasional, meningkatnya angka kemiskinan, bahkan berkontribusi pada peningkatan kriminalitas dan kerusuhan sosial. Pengangguran tidak hanya berpengaruh pada individu yang tidak bekerja, tapi juga pada skala makroekonomi dan sosial. Adapun untuk dampaknya dari segi ekonomi, yang pertama adalah penurunan pendapatan nasional. Karena semakin banyak orang menganggur, maka semakin sedikit kontribusi terhadap PDB. Lalu yang kedua adalah menurunnya pendapatan rumah tangga. Seperti daya beli keluarga terdampak sehingga konsumsi menurun. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan beban negara. Pemerintah harus menyediakan jaminan sosial, bantuan pengangguran, dan program pelatihan kerja pada masyarakat-masyarakatnya yang menganggur. Lalu yang kedua, dilihat dari dampak sosial yang terjadi adalah seperti stres dan kesehatan mental para penganggur yang menurun. Lalu yang kedua adalah meningkatkan angka kriminalitas. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan konflik dan ketimpangan sosial. Lalu di sini adalah hubungan antara inflasi dan pengangguran dijelaskan menggunakan kurva Phillips, di mana inflasi yang meningkat akan menurunkan upah real dan selanjutnya akan meningkatkan penggunaan tenaga kerja. Saat inflasi meningkat, berarti jumlah pengangguran cenderung rendah. Dan sebaliknya, saat inflasi rendah, pengangguran cenderung tinggi. Untuk selanjutnya, di sini saya akan coba jelaskan mengenai kebijakan untuk pengendalian inflasi dan pengangguran. Yang pertama adalah
kebijakan untuk pengendalian inflasi, yaitu dapat dilakukan dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, di mana kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral. Mungkin seperti halnya adalah tight money policy atau pengurangan jumlah uang beredar, meningkatkan suku bunga, memperbaiki nilai tukar mata uang, dan meningkatkan giro wajib minimum. Untuk kebijakan fiskal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mengurangi belanja pemerintah, menaikkan pajak, atau meningkatkan produksi. Di sini untuk selanjutnya adalah pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran, yaitu seperti pelatihan tenaga kerja, penciptaan tenaga kerja, serta kebijakan investasi dan industri. Untuk materi yang telah saya presentasikan tersebut disusun berdasarkan buku Makroekonomi Teori Pengantar oleh Sadono Sukirno dan Principles of Economics oleh Grigory Mankiw. Mungkin sekian untuk presentasi yang dapat saya bawakan mengenai inflasi dan pengangguran. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua mengenai kondisi ekonomi makro. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.